Hai guys, apa kabar? Selamat, Anda mendarat di pelatihan yang tepat. Tepat bagi Anda yang pusing dengan bisnis online yang Anda miliki ternyata masih kesulitan menghadirkan rezeki. Tepat bagi Anda yang memang ingin masuk bisnis online atau mengonlinekan bisnis Anda, tapi ternyata tidak mau kesulitan dan berakhir tragis. Untuk itu jangan kemana-mana, simak inspirasi dan solusinya di serial pelatihan Newbik for Fantastic episode ketiga dengan judul Cara Bisnis Online Unggul, Mudah Dipraktekkan dan Cepat Goal. Guys, sebagai pembuka, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang asik dan seru. Guys, di sini bersama saya Aji, kita akan cari tahu seperti apa sih cara bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Guys, mungkin banyak di antara Anda terkena janji-janji manis bisnis online. Mungkin bisnis online tidak menjanjikan, hanya kita yang terkena provokasi saja. Sepertinya itu adalah sebuah janji-janji manis bisnis online. Yang bilang, bisnis online itu buka 24 jam non-stop tanpa perlu ditunggu. Tapi mengapa pengunjungnya sepi? Kemudian, jika sepi, kapan ada yang akan membeli? Kemudian lagi, bisnis online itu jangkauannya luas, besar, daya saing kita akan meningkat. Tapi mengapa jarang ada yang merespon? Atau kita tidak mendapatkan respon yang memadai? Jika respon saja jarang, kapan bisa kita terlihat bisa bersaing dalam bisnis online itu? Kemudian bisnis online itu juga bilang otomatisasinya menjanjikan pelipat gandaan hasil. Faktanya kadang jual sedikit saja susah. Terkadang sudah promo turun harga, masih ada juga yang banting harga lebih murah. Ya kan? Apalagi mereka yang masuk bisnis, masuk ke marketplace, di mana harga sangat mudah sekali terjadi banting-bantingan karena di sana pedagangnya bisa ribuan. Lagi-lagi berhasil cuma sedikit atau sedikit sekali yang berhasil. Mengapa demikian? Nah, itulah yang mungkin dianggap janji-janji manis bisnis online. Guys, kita lihat perjalanan bisnis online dari beberapa waktu lalu hingga sekarang. Saat jarang ada yang online, mengonlinekan bisnis itu bisa membuat kita unggul bersaing. Kemudian, saat yang online mulai banyak, maka mengonlinekan bisnis bukan lagi sebuah keunggulan, guys. Selanjutnya, saat yang online banyak dan perilaku konsumen banyak berubah, otomatisasi pun tidak menjamin produk kita akan laku, guys. Itulah kira-kira bagaimana bisnis online itu berjalan, dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kenapa bisnis online kita ini lebih atau susah
untuk bisa berhasil, atau ada tantangan yang harus kita perjuangkan supaya bisnis ini berhasil. Guys, dari sini kita mendapatkan lesson learn, pelajaran bahwa eh, walaupun kita sudah mengonlinekan bisnis atau kita akan membuat bisnis kita menjadi online, kita tetap harus cermat, harus tetap memiliki konsep strategi yang tepat agar bisnis online kita direspon atau berhasil. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa bisnis online pun juga mengalami perkembangan. Jadi kita diharapkan bisa ikut perubahan sehingga kita tidak tertinggal atau kita tetap relevan dengan perubahan yang ada. Lantas apa strategi agar bisnis online unggul, mudah kita jalankan, dan cepat goal? Saya mengidentifikasi, guys, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah proses bisnis harus efisien, cepat, dan sering dipanen. Itu yang pertama. 3 strategi agar bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Yang kedua adalah pastikan produk ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Nih guys. Jadi setiap bisnis tentu sulit untuk bisa memiliki seluruh segmen akan diambil. Kita biasanya memiliki niche market atau pasar-pasar tertentu yang relevan dengan produk kita, relevan dengan jasa layanan kita. Sehingga penting sekali kita untuk bisa menemukan konsumen yang tepat. Dan setelah itu kita dipercaya oleh konsumen yang tepat tersebut dengan respon yang cepat. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa bisnis dan produk Anda bernilai dan sulit disaingi. Nah, ini 3 hal yang saya pikir begitu penting agar bisnis online kita unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Seperti apa breakdown-nya atau penjelasan selanjutnya? Mari kita lihat. Proses bisnis harus efisien, cepat, dan sering dipanen. Guys, perlu sekali kita perhatikan bahwa produk, baik itu barang atau jasa yang diproduksi atau disiapkan hingga sampai ke tangan konsumen, itu tentu membutuhkan proses, guys. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan supaya produk kita sampai kepada konsumen. Jadi artinya ya tidak semudah bahwa kalau kita sudah memiliki barang untuk diperdagangkan atau memproduksi barang yang siap untuk ditransaksikan, tidak serta-merta bahwa konsumen akan dengan mudahnya menerima produk kita. Nah, agar unggul dan cepat goal, maka ada prinsip atau ciri yang sangat penting yang harus ada di dalam produk, yaitu yang pertama adalah proses bisnis harus efisien, yaitu proses bisnis tidak boleh berbelit-belit, yang itu akan membuat konsumen menjangkau dengan sulit. Kemudian yang kedua, proses bisnis harus cepat dalam hal kecepatan dalam penyediaan, kecepatan mencapai transaksi. Ya, dia ada kecepatan dalam produk sampai itu tersedia, juga kecepatan dari produk disediakan sampai dengan transaksi. Kemudian yang ketiga, bisnis bisa sering dipanen atau memiliki frekuensi panen yang tinggi, yaitu frekuensi ketersediaan satu produk ke produk berikutnya itu jangan panjang-panjang atau pendek,
pendek waktunya atau sering. Kemudian juga frekuensi dari satu transaksi ke transaksi yang lainnya juga waktunya pendek. Nah, inilah hal yang penting agar bisnis itu efisien, cepat, dan bisa sering dipanen. Nah, selanjutnya apa? Apa yang perlu kita lakukan agar bisnis efisien, cepat, dan sering dipanen? Actionnya adalah yang pertama tentu buang atau kurangi proses atau subproses yang berbelit atau tidak perlu. Kemudian kalaulah ada proses-proses yang kita tidak terlalu menguasai, serahkan saja kepada pihak lain. Mungkin pihak lain ini adalah ahlinya. Berikutnya adalah fokus atau berbisnis pada proses akhir. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan keputusan bisnis ya. Oh, kita itu bisa berbisnis dari hulu ke hilir gitu loh, dari awal sampai dengan akhir, dari mulai raw material sampai produk jadi gitu. Tapi bisa juga kita bisnis langsung kita bypass, kita mulai dari produk yang sudah siap dipasarkan saja, atau kita mengambil proses akhir yang sudah dekat-dekat transaksi dengan konsumen. Misalnya kita tinggal menjual kembali, atau kita menjadi affiliate marketer karena produk dan lain sebagainya sudah tersedia. Ini juga pertimbangan supaya proses bisnis kita efisien, cepat, dan bisa sering dipanen. Kemudian berikutnya kita memilih bisnis atau produk yang memiliki frekuensi transaksi yang tinggi. Mungkin kita sudah terlanjur punya bisnis yang let's say katakanlah kurang efisien, kurang cepat, atau transaksinya tidak bisa sering dipanen gitu loh. Nah, bisa jadi ada sebuah ide misalnya Anda akuisisi produk tertentu atau produk baru yang memiliki ciri efisien, cepat, dan sering dipanen menjadi bagian dari bisnis Anda gitu loh. Bisa saja seperti itu gitu. Tidak harus kekeh terhadap produk kita yang mungkin selama ini kurang efisien, cepat, dan tidak sering bisa dipanen. Ini salah satu pilihan keputusan agar bisnis kita efisien, cepat, dan sering dipanen. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan? Periksa prospek penjualan yang siap atau dekat untuk bisa ditransaksikan. Jadi proses konsumen-konsumen atau prospek-prospek yang sudah dekat-dekat dengan transaksi adalah konsumen atau proses pendekatan kita yang sudah dekat dengan transaksi. Nah, itu yang diprioritaskan. Yaitu caranya dengan memeriksa seberapa banyak prospek-prospek yang sampai tahap memiliki kepercayaan yang cukup terhadap kita. Nah, itu yang diprioritaskan, guys. Artinya mungkin Anda, let's say katakanlah Anda punya 100 prospek atau 100 konsumen gitu ya. Maka di antara 100 itu pilih beberapa saja yang prioritaskan beberapa, mungkin 20%-nya yang Anda genjot untuk lakukan pendekatan tambahan, di mana mereka sudah terjalin ikatan kepercayaan dengan Anda. Nah, ini akan mempercepat proses bisa dipanen, guys. Gitu. Nah, kemudian juga periksa seberapa intens pengenalan kita telah lakukan. Itu juga bisa menjadi menjadi indikator mana yang harus kita pilih. Karena bagaimanapun juga, guys, biasanya statistik menunjukkan bahwa kalau kita memiliki frekuensi follow up, frekuensi pengenalan, frekuensi pendekatan yang mencukupi, maka biasanya itu akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti sehingga menjadi transaksi. Berikutnya adalah seberapa intens komunikasi pendekatan hingga terlihat adanya kepercayaan yang cukup. Nah, ini secara kualitatif Anda juga bisa melihat dari evaluasi komunikasi, evaluasi interaksi dengan konsumen, dan dari konten pembicaraan. Anda bisa melihat bahwa ini sudah bisa dilakukan langkah lanjutan untuk melakukan transaksi. Nah, ini adalah langkah-langkah penting supaya
bisnis kita itu efisien, cepat, dan bisa sering dipanen. Selanjutnya apa guys? Kita masuk kepada strategi yang kedua. Agar bisnis online kita unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Yaitu pastikan produk ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Seperti apa itu? Kita akan bahas di bagian kedua. Namun sebelum kita menginjak ke bagian 2, kita akan lihat dulu kesimpulan sementara seperti apa yang bisa kita ambil. Ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan dalam bisnis online guys. Yang pertama, tentu jangan berhenti atau berpuas diri dengan telah mengonlinekan bisnis Anda. Kita tidak sendiri, sangat banyak bisnis lain yang juga online. Oleh karena itu kita harus gigih berinvestasi pada konsep, cara, strategi yang tepat sesuai dengan perkembangan bisnis dan perilaku konsumen terkini. Kemudian yang kedua, kita penting untuk gigih membangun bisnis yang efisien dan memprioritaskan keputusan atau pemilihan pada upaya atau proses yang cepat bisa dipanen, cepat menghasilkan transaksi, menjadi sangat penting dilakukan dalam kondisi tekanan berat ekonomi saat ini. Nah ini penting sekali dalam tekanan ekonomi berat seperti sekarang ini, kita harus punya bisnis yang prosesnya bisa cepat dipanen atau cepat menghasilkan transaksi. Itulah 2 hal pembelajaran penting dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya guys, kita akan masuk ke bagian 2. Nah di bagian 2 ini kita akan mempelajari betapa pentingnya buyer's journey agar bisnis kita atau bisnis Anda tidak dijauhi oleh money atau para buyers menjadi ringan tangan mengeluarkan money. Juga bagaimana menangani konsumen pintar zaman online terkini sehingga bisnis kita tidak terasingkan guys. Kita juga akan mempelajari bagaimana bisnis atau produk Anda ditemukan konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Oke guys, kita akan jumpa di bagian 2. Cara bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Sampai jumpa.